Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Ruli selaku dosen ekonomi pembangunan. Yang kami hormati teman-teman yang berbahagia. Izinkanlah kami dari kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Kependudukan dan Tenaga Kerja. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama untuk membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Penduduk yaitu semua orang yang berdomisili di wilayah geografis suatu negara selama jangka waktu tertentu serta sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan negara. Indonesia memiliki jumlah penduduk sebesar 225 juta jiwa, menjadikan negara kita itu menjadi negara terpadat penduduknya keempat di dunia setelah Cina, India, dan juga Amerika Serikat. Di Indonesia, hal ini menjadi masalah besar dibandingkan negara lain. Pertumbuhan penduduk ini akan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan baik itu ekonomi maupun sosial, terutama meningkatkan mutu kehidupan atau kualitas penduduk dalam sumber daya manusia yang dibarengi besarnya jumlah penduduk yang tidak terkontrol. Semua terkait penyediaan anggaran, fasilitas kesehatan, pendidikan, serta ketersediaan pangan. Berbagai dampak akibat laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi ini bisa terjadi di beberapa negara. Nah, berbagai solusi untuk mengatasi sebuah permasalahan tersebut ditawarkan di berbagai negara. Misalnya saja di Tiongkok. Pemerintah Tiongkok mengambil keputusan untuk menerapkan sebuah punishment and rewards untuk mengatasi laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi pada tahun 2000 kemarin. Karena pada tahun 2000 Tiongkok menempati posisi tertinggi jumlah penduduk. Nah, pemerintah di sana menerapkan sebuah program punishment and reward yang mana mereka memberikan sanksi apabila masyarakat itu memiliki banyak anak dan juga akan memberikan intensif bagi masyarakat atau warga yang memiliki sedikit anak. Dan program tersebut dirasa itu berhasil untuk menekan pertumbuhan penduduk di masyarakat Tiongkok. Sedangkan bila program tersebut diambil dan diterapkan di Indonesia, saya rasa hal tersebut kurang sesuai ya, karena tidak sesuai dengan adat, budaya, tradisi, agama yang ada di Indonesia. Karena perspektif masyarakat Indonesia itu banyak anak, banyak rezeki. Karena sudah seperti itu. Apabila nanti penerapan program punishment dan reward di Indonesia, saya rasa akan menjadi pro kontra yang sangat besar nantinya. Akan timbul permasalahan baru. Maka dari itu, di Indonesia tidak menerapkan program punishment and reward, tapi menerapkan program keluarga berencana atau KB. Di mana program keluarga berencana ini sudah ada di Indonesia sejak tahun 1970 untuk menekan permasalahan laju penduduk yang tinggi. Lah, keluarga berencana ini untuk mencapai program pembangunan nasional dan juga bertujuan turut serta menciptakan kesejahteraan ekonomi, spiritual, sosial, dan juga budaya. Pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi ini bisa menimbulkan berbagai dampak pada wilayah tersebut. Di antaranya yang pertama yaitu mempersempit tanah. Tanah yang seharusnya digunakan untuk bercocok tanam itu bisa semakin berkurang karena dibangun untuk membangun sebuah tempat tinggal, pabrik, dan sebagainya. Yang kedua, semakin banyak polusi dan limbah yang ditimbulkan. Baik itu dari limbah pabrik, limbah rumah tangga, limbah peternakan, dan sebagainya. Sebab semakin banyak penduduk itu juga tingkat konsumtifnya akan semakin tinggi. Kemudian yang ketiga, angka pengangguran juga akan meningkat. Yang keempat, angka kesehatan masyarakat menurun. Yang kelima, kemiskinan bisa semakin banyak lagi karena mencari pekerjaan tentunya akan semakin sulit karena ledakan penduduk yang tak terkendali. Yang keenam itu pembangunan daerah dituntut semakin banyak. Yang semula daerahnya itu masih renggang-renggang, masih ada persawahan, masih ada hutan. Semakin lama karena ledakan penduduk,
otomatis akan menggeser semua itu dibangun menjadi sebuah perumahan. Kemudian yang ketujuh, ketersediaan pangan itu semakin terbatas nantinya. Yang kedelapan, kebijakan yang harus dibuat pemerintah harus semakin rumit. Yang kesembilan, angka kecukupan gizi juga semakin buruk karena ledakan penduduk yang tinggi akan menyebabkan kemiskinan, dan kemiskinan tersebut akan susah dalam memenuhi kebutuhan atau pemenuhan gizi. Yang ke-10, permasalahannya timbul akibat munculnya berbagai wabah penyakit baru. Seperti saat ini ya, kita bisa melihat berbagai wabah penyakit baru muncul di Indonesia. Nah, di antara yang saya sebutkan tadi, berbagai permasalahan-permasalahan yang bisa timbul akibat ledakan penduduk, maka dari itu sangat penting apabila kita menerapkan atau mengatasi permasalahan ledakan penduduk tersebut agar permasalahan-permasalahan yang timbul tersebut bisa dicegah atau dikurangi. Poin kedua kita atau poin B yaitu struktur umur dan juga penyebaran penduduk. Pertama kita bahas dulu yang struktur berdasarkan umur ya. Komposisi berdasarkan umur ini digunakan untuk mengelompokkan penduduk suatu negara ataupun suatu wilayah berdasarkan usia tertentu. Pengelompokan ini biasanya ditujukan untuk menentukan jumlah penduduk mana yang usia produktif dan mana yang usia non-produktif. Nah, struktur pengelompokan ini dibedakan berdasarkan yang pertama struktur penduduk muda, kisaran usia kurang lebih 14 tahun. Yang kedua yaitu ada struktur penduduk dewasa usia 15 sampai 60 tahun. Kemudian ada struktur penduduk tua yaitu lebih dari 65 tahun. Nah, lewat komposisi ini rasio beban ketergantungan itu bisa ditentukan. Mana yang menunjukkan penduduk yang produktif dan mana yang menunjukkan penduduk yang tidak produktif. Kelompok muda dan kelompok tua itu masuk dalam kategori penduduk yang tidak produktif. Sedangkan kelompok dewasa itu masuk dalam kategori produktif. Kelompok yang produktif itu harus menanggung beban mereka yang tidak produktif. Contohnya, dalam anggota keluarga, misalnya ada 4 anggota keluarga, 1 usia produktif dan yang 3 usia non-produktif. Misalnya 1 itu usianya kira-kira 30 tahun, yang 2 usianya 5 tahun, dan yang satunya usia 90 tahun. Berarti usia produktif tersebut, 1 orang usia produktif tersebut harus menanggung beban ketiga orang lainnya. Seperti itu. Pembahasan selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Yaitu penyebaran penduduk. Di Indonesia terdapat lebih dari 15.000 pulau tidak terpenghuni. Pulau Jawa ditinggali puluhan jiwa penduduk. Fenomena ini tidak hanya di Indonesia, namun hampir semua negara mengalami ketidakmerataan jumlah penduduk. Secara umum, faktor penyebab terjadinya persebaran penduduk tidak merata di tiap daerah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kesuburan tanah, kedua yaitu iklim, ketiga topografi, keempat sumber air, dan kelima yaitu transportasi, dan yang terakhir yaitu fasilitas umum. Adapun pemutusan penduduk di kota-kota biasanya menimbulkan dampak buruk seperti kemunculan permukiman liar, kedua pencemaran sungai, ketiga pencemaran udara, dan yang terakhir yaitu tindak kriminalitas meningkat. Adapun upaya pemerintah untuk pemerataan persebaran penduduk yaitu ada 3. Yang pertama pemerataan pembangunan, contohnya pembangunan fasilitas-fasilitas yaitu fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas transportasi, fasilitas fasilitas komunikasi, dan yang terakhir yaitu fasilitas perekonomian. Dan yang kedua yaitu penciptaan lapangan kerja, yaitu ketersediaan lapangan kerja dalam jumlah yang melimpah. Dan yang terakhir yaitu transmigrasi,
Tujuan pemerintah yaitu 1. Pemerataan persebaran penduduk, 2. Peningkatan taraf hidup para transmigrasi, 3. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam di daerah transmigrasi, 4. yaitu pemerataan pembangunan di seluruh wilayah, dan yang terakhir yaitu meningkatkan pertumbuhan dan keamanan wilayah. Dan yang kita masuk poin C yaitu migrasi dan pembangunan. Terdapat banyak faktor pendorong penduduk untuk melakukan perpindahan dari satu tempat ke tempat lain, baik dalam negeri ataupun negara lain. Secara umum, faktor yang menyebabkan terjadinya migrasi yaitu yang pertama faktor ekonomi. Contohnya untuk mencari kehidupan yang lebih baik di tempat baru. Kedua, faktor keselamatan, yaitu untuk menyelamatkan diri dari peristiwa bencana alam seperti tanah longsor, gempa bumi, banjir, dan gunung meletus. 3. Faktor politik, misalnya untuk menghindari perbedaan politik di antara warga masyarakat. Yang kelima, faktor agama, misalnya untuk menghindari perbedaan agama seperti yang terjadi antara Pakistan dan India setelah merdeka dari Inggris. Yang keenam yaitu faktor kepentingan pembangunan, misalnya karena daerah yang ditempati digunakan untuk proyek pembangunan irigasi dan PLTA. Yang terakhir yaitu faktor pendidikan, misalnya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Ada hubungan timbal balik antara migrasi dan pembangunan. Hasil korelasi menunjukkan bahwa migrasi memiliki hubungan positif terhadap lapangan kerja. Migrasi berhubungan dengan suatu pembangunan negara. Migrasi penduduk dari desa ke kota yang baik akan menumbuhkan pembangunan ekonomi yang baik juga di kota-kota tersebut. Tetapi bisa juga migrasi dari desa ke kota tersebut justru menjadi beban dan tak membawa kemajuan pembangunan kota-kota yang bersangkutan. Baik, pada pembahasan ini masuk pada materi kependudukan dan tenaga kerja. Di sini saya akan menyampaikan poin terakhir, yaitu poin keempat, pengangguran dan pembangunan ekonomi. Pengangguran. Pengertian dari pengangguran. Pengangguran itu adalah suatu angkatan kerja yang belum memiliki kesempatan untuk bekerja, atau seseorang atau angkatan kerja yang sudah berusaha mencari pekerjaan namun tidak dapat, atau orang yang sudah pesimis dari awal bahwasanya walaupun dia mencari itu tidak akan memperolehnya. Pengangguran sendiri itu terdapat pengangguran ini disebabkan atas banyaknya tenaga kerja atau angkatan kerja yang tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Pengangguran ini dibagi atau digolongkan menjadi 3 jenis. Ya, yang pertama itu adalah pengangguran terbuka, yang kedua itu pengangguran terselubung, dan yang ketiga ini adalah setengah menganggur. Oke, selanjutnya pembangunan ekonomi. Ekonomi, kita juga harus mengenal pertumbuhan ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi itu apa? Jadi pertumbuhan ekonomi itu adalah proses mengembangkan atau perkembangan kegiatan ekonomi yang dimana kegiatan tersebut dapat meningkatkan sistem produksi dalam masyarakat itu semakin bertambah atau semakin meningkat. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi itu ada 6. Yang pertama itu adalah tanah dan kekayaan alam. Yang kedua itu adalah pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan penduduk. Yang ketiga itu adalah modal dan teknologi, kewirausahaan, manajemen, dan sistem sosial dan sikap masyarakat. Oke, masuk ke pembangunan ekonomi itu adalah pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat dengan dibarengi atau diikuti oleh kegiatan-kegiatan yang berupa perubahan, di mana itu akan menjadikan perekonomian suatu negara itu menjadi semakin baik
Selain itu, pembangunan ekonomi itu adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan-perubahan corak kegiatan ekonomi dan struktur ekonomi atau usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita dengan tujuan mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi real. Selanjutnya, faktor yang dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi itu ada 3. Yang pertama itu adalah sumber ekonomi pembangunan produktif. Yang kedua itu adalah pendapatan nasional. Yang ketiga, peningkatan ekonomi real. Mungkin sekian presentasi atau pembahasan pada materi kependudukan dan tenaga kerja dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.